tua-tua 60. Begitu bapak saya meninggal, Walid meninggal, orang tua itu datanglah ketua para asatid itu ke rumah ibu saya, bilang ke ibu saya, Umi, karena Allah yarham wafat, udah yang lanjutin ngajar Zulfani. Saya masih ya umur 18 mau 19, bayangin, yang ngaji 60 gitu. Bacanya kitab-kitab begini nih, kitab-kitab tasawuf. Udah biar dia yang baca, kita anggap kita ngaji sama abahnya. Waduh, bayangin saya masih umur 18-19 tahun kan, mestinya kan kalau umur segitu kumpulnya di kafe-kafe kekinian, Pak. Mestinya itu kongkonya di kafe-kafe apa namanya, kekinian, kalau bahasa sekarang begitu ya, yang kopi susunya yang sasetan bukan, mestinya gitu. Tapi saya dipaksa oleh keadaan itu sama kayak bapak-bapak yang udah sepuh dipaksa keadaan jadi zuhud, ketika sudah pensiun kumpul di masjid, ya disyukuri. Saya pikir-pikir ya begitu sekarang, ya saya syukuri juga, paling enggak jadi kumpul, jadi cepet tua saya, bukan cuman pikiran tapi muka juga jadi tua juga. Maka orang bilang antum bermutu, memang apa itu bermuka tua. Jadi bermutu itu kadang-kadang maknanya bermuka tua. Kenapa? Kumpulnya sama orang tua dari 24 tahun, 25 tahun yang lalu saya dikumpul sama orang-orang tua gitu. Jadi menyelami pikirannya. Nah, kalau saya masih muda ngajar kitab Kifayatul Atqiya dulu. Lalu saya kan harus menyelami pikiran orang tua. Orang tua diajak mikir kayak anak muda yang ceramahnya kayak anak muda gitu, ustadz-ustadz anak muda, kan gak nyambung. Masya Allah. Nah kadang-kadang saya merasa dipaksa keadaan itu bersyukur. Nah, termasuk dipaksa keadaan jadi susah. Itu juga menurut saya itu bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kita jadi zuhud dan qanaah. Nah, ini kalau orang berpikir positif begitu, Pak. Ya. Jadi penganut paham positivisme katanya gitu. Itu dia akan selalu melihat sesuatu yang Allah berikan pada dirinya itu dari sisi positif. Termasuk wabah corona ini. Kalau orang yang memandang sisi positivisme, cara pandang selalu positif, maka termasuk wabah corona ini buat dia diambil sisi hikmah positif. Nggak bisa kemana-mana, ya saya ambil positifnya. Ya. Baik itu dari sisi urusan duniawinya maupun ukhrawinya. Dan kalau orang yang cara pandang positivismenya kuat dari sisi agama, pasti dia melihat itu sisi lain dari sisi ukhrawi. Kalau orang yang memang dari sisi duniawi, tetap saja dia melihatnya positif. Dengan corona, maka orang jadi peduli sama dunia kesehatan. Dulu investasi orang pada senjata, perang. Sekarang Pak, itu dunia relatif nggak ada yang pada perang. Kalau nggak ada corona ini yang dijual itu nuklir, yang dijual meriam, pesawat apa namanya, tempur, kapal induk. Itu industri yang kayak gitu lagi nggak laku sekarang. Boro-boro gue beli pesawat tempur, buat beli vaksin aja belum cukup gitu katanya. Buat beli ini belum, buat bangun pabrik vitamin. Itu positif dari sisi sudut pandang dunia. Nah kalau kita ya dari sisi duniawi ya, sisi ukhrawi kita lihatnya, Masya Allah. Dengan corona ini Pak, lebih soleh, lebih takwa. Apalagi yang namanya emang udah takwa dari sononya, ya. Lebih zuhud, kan begitu kan? Biasa kumpul sama orang baik dia. Nah sekarang kafe-kafe dilarang, masjid masih boleh, alhamdulillah. Ya udah kumpul begini. Jadi dipaksa keadaan itu kadang-kadang membuat kita bersyukur. Lah kumpul di masjid ini salah satunya. Kita itu uzlah hati kita dengan yang duniawi, tapi insya Allah kita jadi bagus. Alhamdulillah.
Wa qala Sayyidi Abdurrahman, maaf kelewat. Wa fi mukhalatatihim fasadun azim wa khatarun jasim, fa fi ba'dil akhbar mathalul jalisis su' kamathalil kir idza lam yahriqka bi syararihi 'aliqa bika min rihihi. Dan orang kalau dia dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan untuk kumpul bersama orang jelek, tapi kumpulnya sama orang bagus di masjid tadi, di majelis ilmu, sama pensiunan, sama orang-orang yang memang secara umum zuhudnya sudah mulai tertata, dia akan selamat daripada kumpul dengan orang jelek. Karena dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW mengatakan perumpamaan orang yang kumpul sama orang jelek itu seperti orang yang kumpul dengan peniup tungku. Kalau kumpul sama orang yang niup tungku di sampingnya, dia niup tungku, zaman dulu begitu kan, zaman dulu, maka kau hanya akan dapat jeleknya. Kalau bajumu nggak ikut kebakar, kena api-api yang terbang, maka setidaknya kau terkena baunya yang nggak enak. Tapi kalau kau kumpul sama orang-orang baik, kau seperti kumpul dengan tukang minyak wangi. Kalau kau tak dikasih minyak wanginya, nih setidaknya kau duduk di sampingnya, kau hirup bau wangi. Masya Allah, makanya adem Pak. Orang kalau udah tua pensiun apalagi, itu selawatannya aja adem loh. Ya, pernah dengar selawatan subuh-subuh, nunggu subuh itu? Habis adzan atau nunggu subuh, orang Jawa lagi selawatan nikmat banget, tapi sekaligus ngenes. Senajan urip duit pas-pasan, sing penting atine tebak iman, iki nasibe wong pensiunan, uripe ayem dununge aman. Ya Rasulullah, ni wadaraji hatfatayaji rotal alami, ya uhailal judi wal karami. Kata dia, senajan urip duit pas-pasan, walaupun hidup duit pas-pasan, yang penting hatine kebak iman, hati gua iman penuh, gitu kata dia. Iki nasibe, inilah nasibnya wong pensiunan, ya. Uripe ayem, hidupnya tenang, dununge aman, selalu merasa aman. Begitu kita tengok udah tua, oh pantes ini selawatan pensiunan nih, nikmat banget itu. Jadi kelihatan zuhudnya, kelihatan tawakalnya, itulah ya. Apalagi juga dalam hal sekarang ini nih, itu orang-orang yang lebih sepuh biasanya dia menghadapi pandemi lebih tenang ya, tapi tetap ikhtiar kemana-mana pakai masker, jaga jarak, tapi dia hatinya lebih tenang. Ya qul la yusibana illa ma kataballahu lana,
Katakan hai Nabi Muhammad, la yusibana, tidak akan mengenai diri saya illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu yang memang sudah ditakdirkan. Kalau memang Allah sudah mentakdirkan, ya kena, ya mau bilang apa, kan gitu kan. Kena, maaf, belum tentu orang meninggal. Kalaupun meninggal, itu pasti udah takdir, udah gitu aja udah. Tapi kemudian ya tak membuat dirinya ketakutan berlebihan. Kalau ketakutan itu menunjukkan dirinya tak punya sifat atau rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga jangan terserah. Kalau terserah itu berarti cuek, abai, nggak peduli. Yang boleh itu bukan terserah, yang boleh itu berserah. Cuman beda depanannya doang itu, terserah sama berserah. Nah, kalau berserah itu didasari iman, tapi kalau terserah didasari cuek, didasari ketidakpedulian. Wa qala Sayyidi Abdurrahman Al-Majdhubi radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah hubba man ahabbah. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.